Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2526. Real Changmei menggelengkan kepalanya, tidak, bersiaplah untuk melarikan diri. Wajah Xiao Zhan menjadi gelap seketika. Senior, apakah kamu masih manusia? Bos bertarung melawan iblis kecil ini karena kamu. Sekarang kamu ingin melarikan diri, di mana hati nuranimu? Guru Changmei berkata dengan nada menghina, apakah hati nurani itu, apakah hidup itu berharga? Xiao Zhan. Di lapangan. Aura pemuda itu terus melonjak. Tiba-tiba, 10 energi yang menyebalkan menyelimuti pedang samurai itu. Dalam sekejap, pedang samurai menjadi seperti senjata dewa kuno, menunjukkan keunggulan yang tiada tara. Membunuh. Pemuda itu melompat, memegang pisau di kedua tangan, dan menebas ke arah Ye Qiu di udara. Ledakan. Cahaya pedang itu seperti tanah longsor dan tsunami, menyilaukan. Sangat buruk. Pisau ini memiliki momentum untuk membunuh semua makhluk hidup di dunia, dan itu penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak peduli siapa itu akan ketakutan dan jiwa akan gemetar. Kamu bisa memaksaku memainkan kartu truf terkuat. Kamu sangat kuat. Sayang sekali kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Kata pemuda itu dengan angkuh. Dia sangat percaya diri dengan pisaunya. Pisau ini mengumpulkan semua kekuatannya, tidak hanya itu, tetapi dia juga membungkus pedangnya dengan 10 ki yang membuat marah untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Qiu. Pemuda itu telah menderita kerugian dari Ye Qiu 2 kali sebelumnya, dan Ye Qiu tidak memberinya waktu untuk sembuh. Jika dia tidak membunuh Ye Qiu, situasinya akan sangat berbahaya. Karena itu, pemuda itu memutuskan untuk menggunakan pukulan pamungkas. Bilahnya tak terhindarkan, tak terbendung, dan memiliki perasaan tak terkalahkan. Ye Qiu melihat pedang yang menebas ke arahnya, hanya untuk merasakan bahwa semua bulu di tubuhnya berdiri, dan hatinya seperti terbelah. Pisau pemuda ini tidak hanya sangat menakutkan, tetapi yang paling penting adalah pisau ini juga mengandung niat membunuh yang sangat besar. Niat membunuh ini dapat mempengaruhi kepercayaan orang. Tidak heran jika sebuah negara kecil dengan peluru kecil tega mencaplok dunia saat itu, jadi itu seharusnya tidak menjadi keinginan kecil bagi mereka. Bab 2527. Ye Qiu merasakan ancaman kematian. Perasaan ini seperti ketika dia menghadapi Miyamoto Musashi saat itu. Kamu memang sangat kuat, sayangnya, kamu bertemu denganku. Ye Qiu tidak takut dan melambaikan pedang kaisar. Dalam sekejap, tepi yang mengejutkan muncul. Seluruh pribadi Ye Qiu juga berubah, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, seperti dewa, kekuatan ilahinya tidak dapat diganggu-gugat. HMPH, bahkan jika kamu memiliki kartu truf, kamu tidak dapat menghindari kematian. Pedang pemuda itu jatuh dengan cepat, disertai dengan cahaya pedang yang tak berujung. Melihat itu, Ye Qiu akan ditelan oleh cahaya pedang. Tiba-tiba, Ye Qiu menghilang dari pandangan pemuda itu. Bagaimana dengan orang? Pemuda itu tercengang. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana bisa orang besar yang hidup menghilang secara diam-diam? Bahkan jika dia menggunakan ninjutsu, dia akan meninggalkan jejak di tempat, tapi Ye Qiu tidak meninggalkan apapun. Tidak hanya itu, tapi Ye Qiu menghilang di bawah naungan cahaya pedang, yang sama sekali tidak masuk akal. Momen tertegun pemuda itu secara langsung melemahkan momentum Daomang dengan 3 poin. Karena pisau ini mengandung keyakinan yang tak terkalahkan, begitu suasana hati berfluktuasi, itu akan mempengaruhi kinerjanya. Karena kamu bersembunyi, maka aku akan membunuh temanmu dulu. Cahaya pedang yang menyala-nyala berubah arah dan berlari menuju Changmei Zhenren dan Xiao Zhan. Tetapi pada saat ini, pedang Qi tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkan teman-temanmu sendirian. Senyum kejam muncul di mata pemuda itu, dia berbalik dengan cepat, dan bilahnya berubah arah. Seperti semua orang tahu, pada saat berbalik, Daomang telah melemah 3 poin. Apakah itu pisau, pedang, atau tinju? Itu adalah yang paling kuat hanya ketika bergerak maju. Jika arahnya terus berubah, kecepatan dan kekuatan pasti akan terpengaruh. Setelah pemuda itu berbalik, dia tidak melihat sosok Ye Qiu,
hanya energi pedang yang muncul dari udara tipis. Ki pedang ini langsung hancur oleh cahaya pedang. Bagaimana dengan orang-orang? Ketika pemuda itu bingung, energi pedang lain datang dari samping, dan pemuda itu harus mengubah arah bilahnya lagi. Engah! Energi pedang hancur, tapi Q masih belum terlihat. SSSST. Satu demi satu pedang Ki terus menyerang pemuda itu. Berkali-kali, dia dicincang berkeping-keping oleh pemuda itu dengan pisau. Trik kecil mengukir serangga sangat rentan. Pemuda itu sangat menghina dan tidak mengambil pedang Ki ini ke matanya, tetapi dia tidak menyadari bahwa pancaran pedang telah banyak melemah. Bahkan aura tubuhnya sedikit berkurang. Apakah kamu mencariku? Aku di sini. Sosok Yekio muncul dari udara tipis di belakang pemuda itu. Pria muda itu tiba-tiba berbalik dan melihat tinju emas. Yekio meninju pemuda itu. Mencari kematian. Pemuda itu menebas tinju Yekio. Kapan? Pisau itu menghantam kepalan tangan, dan suara keras meletus, seperti guntur. Bab 2528. Senyum gembira muncul di sudut mulut pemuda itu, dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa memblokir pedangnya dengan kepalan tangan. Namun, senyumnya segera mengeras. Saya melihat bahwa setelah pedang itu mengenai tinju Yekio, sebuah kekuatan besar bangkit kembali, dan dia terlempar bersama dengan pisau itu. Apa? Pria muda itu menjerit dan terbang ke belakang, memuntahkan darah. Begitu semangat juang melemah, kamu tidak akan menjadi lawanku. Yekio berkata sambil tersenyum sambil menatap pemuda yang terbang mundur. Sebelumnya, dia menemukan bahwa pedang pemuda itu terlalu kuat, dan dia memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat di dalam hatinya, siap untuk menggunakan ilmu pedang yang tak tertandingi untuk menghadapi pemuda itu secara langsung. Tapi segera, Yekio merasa bahwa dia bodoh. Karena head to head, bahkan jika dia membunuh pemuda itu, dia masih akan terluka. Jika demikian, mengapa tidak menggunakan kebijaksanaan? Jadi, Yekio pertama-tama menggunakan mantra gaib untuk menghindari penutup cahaya pedang, dan kemudian menggunakan pedang ilahi 6 vena untuk menyerang pemuda itu. Dia tahu bahwa pedang ilahi 6 meridian tidak dapat melukai seorang tuan seperti seorang pemuda, apalagi membunuh seorang pemuda, alasan mengapa dia terus membangkitkan energi pedang hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mengganggu pemuda itu. Dua hal kekuatan tempur dan momentum harus dilakukan sekaligus, jika tidak mereka akan menurun lagi, dan mereka akan habis dalam 3. Tujuan Yekio untuk mengganggu pemuda itu adalah untuk melemahkan kekuatan tempur dan momentumnya lagi dan lagi. Selain itu, Six Meridian Divine Sword memiliki keunggulan lain, yaitu dapat menyerang dari jarak jauh, sehingga dapat dipastikan tidak tersinari cahaya pedang dan selalu dalam posisi aman. Akhirnya, ketika waktunya hampir habis, Yekio tiba-tiba meninju. Aura pemuda itu melemah, kekuatan tempurnya berkurang, dan pedang samurai di tangannya bukanlah senjata ajaib, jadi Yekio tentu saja tidak takut. Selain itu, meninju seseorang dengan kepalan tangan itu cukup keren. Ledakan. Tubuh pemuda itu terbanting keras ke tanah, dan seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan, tidak hanya dia terluka parah, tetapi beberapa tulang juga patah. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, Yekio meninjunya lagi. Pria muda itu mengertakkan gigi dan menebas Yekio. Namun, dia terluka parah, yang merupakan lawan Yekio, dan terlempar ke udara lagi. Aneh, bagaimana kekuatan tempurnya turun begitu cepat? Seperti master level ini, bahkan jika dia terluka, kekuatan tempurnya akan tetap 70% hingga 80%. Yekio menemukan bahwa kekuatan tempur pemuda saat ini hanya setengah dari yang sebelumnya. Aku mengerti, pisau sebelumnya menghabiskan banyak kekuatan, sama seperti ketika aku menggunakan seni pedang kata rumput sebelumnya, kekuatanku juga akan habis. Memikirkan hal ini, Yekio berjalan ke arah pemuda itu, tersenyum sambil berjalan. Sepertinya bukan aku yang harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini, tapi kamu. Wajah pemuda itu jelek, dan pada saat yang sama, dia juga sangat ketakutan. Luangkan hidupku, aku tidak menginginkan teratai emas berdaun 9 lagi. Pemuda itu memohon belas kasihan.
Dia tahu bahwa sebagai seorang samurai, memohon belas kasihan adalah hal yang memalukan, tetapi dia tidak ingin mati di sini. Dia masih sangat muda, dan jenius dari keluarga Meichuan. Dia telah mengembangkan 10 ki sejati. Tidak akan lama baginya untuk menjadi seorang kultivator abadi dan menikmati penyembahan semua orang. Yang paling penting adalah dia belum menikahi gadis yang dia cintai. Memikirkan rambut hitam lurus suster junior, wajah cantik, kulit seputih salju, dan penampilan. Dia tidak ingin mati. Selain itu, dia juga ingin menunggu kekuatannya untuk menerobos di masa depan, lalu kembali untuk membalas dendam untuk Yekyu dan menghapus rasa malu hari ini. Engah! Begitu suara pemuda itu jatuh, Yekyu menggunakan pedang kaisar untuk mengirimnya terbang, dan dia memuntahkan darah di tempat. Yekyu berkata sambil mencibir, "Sebelumnya kamu begitu tangguh, kamu terus mencoba membunuhku, mengapa? Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, dan kamu tidak ingin mati, jadi kamu meminta belas kasihan. Di mana roh pejuangmu? Tolong, ini pertarungan hidup dan mati, bukan permainan untuk anak-anak. Jangan naif. Juga, saya orang Cina yang memiliki hati nurani, dan saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada setan kecil." Ledakan! Yekyu mengangkat pedang kaisar dan menghancurkan pemuda itu dengan pedang. Segera, tubuh pemuda itu hancur menjadi lumpur, sepotong darah kabur. Tepat pada saat ini, aroma yang kaya luar biasa dan aromanya meluap. Teratai emas 9 daun sudah matang. Bab 2529. Teratai emas 9 daun memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, aromanya meledak, dan vitalitas yang agung meresap. Yekyu dengan cepat melihat teratai emas 9 daun. Saya melihat tulang bunga di tengah 9 daun teratai bermekaran dengan kelopak. Selanjutnya, potongan kedua. Potongan ketiga. Saat kelopak mekar, cahaya keemasan menjadi lebih dan lebih intens. Ini akan matang. Yekyu mengepalkan tinjunya dengan tenang. Bajingan kecil, tidak apa-apa, teratai emas ini milikku, kamu tidak diizinkan mengambilnya dariku. Tuan Changmei mengingatkan Yekyu sambil menatap teratai emas 9 daun. Yekyu menatap lurus ke arah Jiwe Jinlian seolah-olah dia tidak mendengarnya. Harta karun seperti itu, dia harus mendapatkannya. Karena dia akan menggunakan teratai emas 9 daun untuk menerobos kultivasinya dan menjadi kultivator abadi. Segera, teratai emas 9 daun mekar dengan kelopak ke-8-nya, dan baru matang sepenuhnya ketika kelopak terakhir mekar. 10 detik kemudian. Akhirnya, kelopak ke-9 mekar. Dalam sekejap, suara Sansekerta terdengar, seperti musik peri, penglihatan alami. Begitu ajaib? Yekyu terkejut dan bersiap untuk bergegas keluar untuk mengambil teratai emas 9 daun. Tiba-tiba, pria sejati Changmei berteriak, "Kelinci kecil, monster itu ada di sini, tepat di pintu masuk gua, dia menatapmu." Yekyu berbalik dengan cepat. Pada saat ini, pria sejati dengan alis panjang bergegas keluar seperti kilat. Setelah Yekyu berbalik, dia tidak melihat monster itu. Ketika dia berbalik lagi, dia menemukan bahwa orang yang sebenarnya dengan alis panjang kurang dari 2 meter dari teratai emas 9 daun. Kamu orang tua, untuk mendapatkan teratai emas 9 daun, bahkan aku berbohong, sangat tak tahu malu. Yekyu mengutuk. Bajingan kecil, jangan marah, Pindao mendapat teratai emas 9 daun, dan dia bisa dipromosikan menjadi pembudidaya abadi. Ketika saatnya tiba, Pindao akan melindungimu, hahaha. Pria sejati dengan alis panjang tertawa penuh semangat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mendapatkan teratai emas 9 daun? Yekyu mengangkat tangan kanannya, energi pedang melonjak dari ujung jarinya. Pada saat ini, selama dia menggunakan pedang ilahi 6 vena, dia dapat sepenuhnya menghentikan Changmei yang asli. Kemudian, gunakan rune petir untuk memilih teratai emas 9 daun terlebih dahulu. Pada saat kritis, Yekyu ragu-ragu. Teratai emas 9 daun penting baginya, tetapi dibandingkan dengan persahabatannya dengan Changmei Zhenren, tampaknya tidak signifikan. Bab 2530. Bagaimanapun, mereka berdua berbagi suka dan duka berkali-kali dan hidup dan mati bersama.
Seperti kata pepatah, 1000 keping emas mudah didapat, tetapi orang kepercayaan sulit ditemukan. Jika ada celah dalam hubungan antara keduanya karena teratai emas 9 daun, maka jangan khawatir. Lupakan saja, itu lebih murah untukmu. Ye Qiu menarik energi pedang dari ujung jarinya. Chang Mei yang asli dengan cepat melepas teratai emas 9 daun, dan kemudian menginjak daun teratai dengan satu kaki, seperti ayam jantan emas, dan tertawa keras. Pin Dao akhirnya mendapatkan harta ini. Bocah kecil, kamu sangat setia dan tidak merampokku. Aku sudah menuliskan hubungan manusia ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chang Mei asli tidak bisa menahan kegembiraan, setelah berbicara, dia mengambil Jin Lian dan meliriknya. Bunga teratai ini hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, dan wanginya harum, setiap kelopaknya seperti emas tuang, memancarkan cahaya terang. Jin Lian, kamu terlihat sangat tampan. Jika kamu seorang wanita, nama keluargamu adalah Pan, kan? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Chang Mei Zhenren, dan dia menatap Jiwe Jin Lian dengan obsesif. Setelah beberapa saat, Chang Mei yang asli berkata lagi, Jin Lian, Pin Dao akan memakanmu sekarang, kamu harus patuh, jangan takut, Pin Dao akan sangat lembut. Suara itu jatuh. Chang Mei yang asli membuka mulutnya dan perlahan membawa teratai emas 9 daun ke mulutnya. Dia bahkan memejamkan mata, seolah mencium seorang wanita muda 28 tahun. Menonton. Chang Mei yang asli akan memakan teratai emas 9 daun, dan Ye Qiu tiba-tiba berteriak, hal tua, hati-hati. Pria sejati dengan alis panjang membuka matanya, menatap Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, kelinci kecil, mengapa, apakah kamu ingin menggigit juga? Maaf, teratai emas ini sudah miskin. Kamu iri. Ye Qiu berkata, hal-hal lama itu berbahaya. Siapa yang kamu bodohi? Chang Mei yang asli tidak percaya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, singkatnya, tidak mungkin bagi seorang Tao yang malang untuk memberimu teratai emas 9 daun, dan aku harus mengandalkannya. Di atasnya untuk menjadi seorang kultivator. Setelah berbicara, Tuan Chang Mei menutup matanya lagi, siap memakan teratai emas 9 daun. Namun, sebuah twist terjadi. Tiba-tiba, kekuatan besar meletus di belakang pria sejati dengan alis panjang. Ledakan. Pada saat ini, Tuan Chang Mei berniat memakan teratai emas 9 daun, jadi dia sama sekali tidak siap. Pada saat dia menyadari bahayanya, sudah terlambat. Terkunci. Bagian belakang dipukul dengan keras. Bab 2531. Long Mei Zhenren dipukuli dan terhuyung-huyung, dia baru saja berbalik ketika kepala ular besar menabrak perutnya. Bang! Ri Long Mei hanya merasa seolah-olah dia telah terkena bola meriam, dan tubuhnya terbang keluar. Pada saat yang sama, kejutan besar menyebabkan Jiwe Jin Lian melepaskan diri dari telapak tangannya dan jatuh dari udara. Teratai emasku! Chang Mei yang asli berteriak dan dengan paksa menghentikan tubuh terbang itu, mengabaikan luka di tubuhnya, dan dengan cepat bergegas menuju lotus emas 9 daun. Dia akhirnya mendapatkan teratai emas ini, tetapi ketika dia hendak menelannya, monster itu muncul. Sebelum Chang Mei yang asli menangkap Jin Lian, monster itu memutar dan menyapu ekornya. Gulungan! Chang Mei yang asli berteriak, dan menampar ekor monster itu dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini, seolah-olah mengenai pelat baja, mengguncang telapak tangan Chang Mei Zhenren. Monster itu melayang ke langit, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit teratai emas 9 daun. Jelas, monster ini juga ingin memakan teratai emas 9 daun. Kematian bagi orang miskin. Bagaimana mungkin Tuan Chang Mei membiarkan monster itu memakan teratai emas, dan dia segera naik ke langit, memukul bagian atas kepala monster itu dengan tangan kanannya, dan meraih teratai emas 9 daun yang jatuh dari udara dengan tangan kirinya. Bagian atas kepala monster itu ditampar oleh pria sejati dengan alis panjang, diperkirakan dia merasakan sakit dan meraung marah. Mengaum. Monster itu menabrak pria sejati dengan alis panjang dengan kepala ular besar, tidak hanya itu, tetapi tubuhnya juga berputar dengan cepat.
Dalam sekejap, itu menjerat pria sejati dengan alis panjang dengan tubuhnya. Sial, aku tidak percaya aku tidak bisa menjagamu. Chang Mei yang asli diprovokasi, menggigit jari tengahnya, dan menggunakan 5 guntur. Dalam sekejap, guntur muncul. Ledakan! 5 guntur muncul dari udara tipis dan membombardir monster itu. Adegan mengejutkan muncul. Saya melihat tubuh monster itu sangat tidak normal. Setelah dibombardir oleh 5 guntur, dia tidak terluka. Dia terus menggunakan tubuhnya untuk menjerat orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar dan meraih teratai emas 9 daun. Melihat bahwa teratai emas 9 daun akan jatuh ke tangan monster itu, Tuan Chang Mei cemas dan berteriak, "Kelinci kecil, tolong aku, jangan biarkan teratai emas jatuh ke tangannya." Memanggil. Energi pedang datang dalam sekejap, mengenai cakar monster itu, dan serangkaian bunga api muncul. Dengan lambaian cakar monster itu, tanpa diduga, punggung tangannya baru saja menyentuh teratai emas berdaun 9. Segera, teratai emas 9 daun melengkung di udara dan muncul di depan Ye Qiu. Bab 2532. Ketika Ye Qiu melihat Jiwe Jinlian muncul di depannya, dia meraihnya tanpa ragu-ragu. "Bocah kecil, simpan teratai emas 9 daun untukku." Tunggu Pindao membunuhnya, lalu menelan teratai emas. "Brengsek, apa yang kamu lakukan, bocah kecil?" Chang Mei yang asli tiba-tiba mengutuk karena dia melihat Ye Qiu memegang teratai emas 9 daun dan melahapnya untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, teratai emas 9 daun dimakan oleh Ye Qiu. "Bajingan kecil, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kembalikan Jinlian." Mata pria sejati dengan alis panjang semuanya merah. Dia berhasil mendapatkan teratai emas 9 daun, dan karena itu, dia juga menahan serangan monster. Siapa yang mengira bahwa Ye Qiu akan lebih murah pada akhirnya? Pria sejati dengan alis panjang meraung, "Bajingan kecil, keluarkan teratai emas untukku, atau aku akan memotong bantuanmu denganmu." Ye Qiu berkata, "Jiwe Jinlian terbang di depanku, dan aku tidak merampoknya. Mengapa kamu menyalahkanku?" "Jangan khawatir, Pak Tua, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika saya menjadi seorang kultivator, saya akan melindungi Anda, hahaha." Pria sejati Chang Mei sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya masih dihantui oleh monster, jadi dia mengalihkan semua kemarahannya kepada Ye Qiu ke monster itu. "Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku akan menjadi seorang kultivator sekarang, dan aku akan memotong mayatmu menjadi puluhan ribu keping." Ledakan. Dalam kemarahannya, Chang Mei yang asli melepaskan 9 ki yang membuat marah dan membunuh monster itu dengan gila-gilaan. Namun, tubuh monster itu sangat mesum, dan dia menahan serangan Chang Mei Zhenren berulang kali, dan kedua belah pihak bertarung bersama. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Ye Qiu duduk dengan lutut disilangkan. Dia makan terlalu cepat sekarang, dan dia bahkan tidak merasakan rasa teratai emas 9 daun. Saat ini, dia hanya merasakan aroma harum di mulutnya, dan aroma memenuhi seluruh mulutnya. Perasaan ini seperti mencium tubuh perawan barusan, 4 kata. Menakjubkan. "Xiao San, bantu aku mengawasinya dan cobalah untuk tidak menggangguku," perintah Ye Qiu. "Ya." Xiao San bersenandung, berdiri tidak jauh, memegang pistol, matanya menyapu tajam ke sekeliling. Ye Qiu mulai berlari dengan marah. Bab 2533. Segera, dia melihat vitalitas agung yang menyebar dari dantiannya, memberi makan 8 meridiannya yang luar biasa. Bahkan kulitnya memancarkan secercah cahaya saat ini. Seperti yang diharapkan dari harta langka selama ribuan tahun. Ye Qiu mulai menjalankan seni Jiusuan Shenlong, berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan obat dari teratai emas 9 daun. Segera, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tubuh Ye Qiu, yang sangat menyilaukan, membuatnya tampak seperti matahari. Seluruh gua diterangi. Ketika pria sejati dengan alis panjang bertarung melawan monster itu, dia melihat pemandangan ini, wajahnya berubah marah. Jika monster ini tidak tiba-tiba muncul, maka perubahan yang muncul pada Ye Qiu saat ini akan terjadi dalam dirinya.
Dan dia akan menjadi seorang kultivator. Setelah Anda menjadi seorang kultivator abadi, kekuatan Anda pertama-tama akan meningkat pesat. Kedua, dapat memperpanjang umur. Ini sangat menarik bagi orang yang nyata dengan alis yang panjang, lagi pula, orang takut mati ketika mereka tua. Terakhir, ada alasan penting lainnya, yaitu setelah menjadi kultivator abadi, dia bisa mengalahkan Yekio. Sedangkan untuk sekarang, Master Changmei tidak lagi berharap memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yekio di masa depan, dia hanya berharap Yekio tidak akan mengalahkannya di masa depan. Pada titik ini, orang yang sebenarnya dengan alis panjang hanya bisa menerima kenyataan. Bajingan kecil, Pindao bukan orang dengan perut kecil. Karena kesempatan ini telah diperoleh olehmu, maka kamu dapat memperbaiki teratai emas 9 daun dengan ketenangan pikiran. Pindao tidak akan membiarkan apapun mengganggumu. Tapi ingat, lain kali kamu menemukan harta karun, kamu harus memberikannya kepadaku, atau aku pasti akan memotong 20 kecilmu saat kamu tidur. Setelah pria sejati dengan alis panjang selesai berbicara, dia membunuh monster itu. Meskipun dia tidak peduli dengan Yekio, itu tidak berarti dia tidak marah. Pria sejati dengan alis panjang melampiaskan semua kemarahannya pada monster itu, dan menggunakan semua jenis gerakan membunuh yang menakutkan. Untuk sementara waktu, monster itu dipukuli dan diteriakkan. Sisi lain, Yekio menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Master Changmei, dia juga khawatir Master Changmei akan berdebat dengannya karena masalah ini. Nah sekarang, Anda dapat dengan aman menyerap efek obat dari teratai emas 9 daun. Bab 2534. Seni Jiusuan Shenlong didorong secara ekstrim oleh Yekio. Setelah beberapa saat, Yekio merasa hangat di sekujur tubuh, seolah-olah dia berada di sumber air panas. Tidak hanya itu, meridian, daging dan tulangnya, semuanya mengalami transformasi dan sublimasi. Efek obat dari teratai emas 9 daun terlalu kuat. Yekio menyerapnya selama 1 jam, tetapi tidak menyelesaikan penyerapannya. Selama waktu ini, monster itu dipukuli oleh Changmei yang asli, dan akhirnya bergegas ke kolam dan menghilang. Changmei yang asli tidak mengejar ke dalam kolam. Dia khawatir hal-hal lain akan mengganggu Yekio, jadi dia duduk dengan lutut tidak jauh untuk melindungi Yekio. Setelah 3 jam penuh, cahaya keemasan di tubuh Yekio tidak menghilang, tetapi menjadi semakin intens. 2 jam lagi berlalu. Akhirnya, semua efek obat dari teratai emas 9 daun sepenuhnya diserap oleh Yekio. Pada saat ini, tubuh Yekio merasakan sakit yang tajam, seolah-olah seseorang memegang palu dan terus menghancurkan tulangnya, dan seolah-olah seseorang memegang jarum dan terus menusuk jantung dan kulitnya. Perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada ketika dia menembus alam tempering tulang peringkat kedua dari seni naga ilahi tingkat 9. Keringat dingin muncul di dahi Yekio, dan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, Yekio tidak berhenti. Dia tahu bahwa sekarang adalah saat yang kritis untuk transformasi, selama dia bertahan, kekuatannya pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Waktu berlalu. 1 jam lagi berlalu. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Yekio penuh dengan cahaya keemasan. Setiap pori-pori tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan bahkan rambutnya diwarnai dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti seorang Buddha yang mencapai pencerahan. Pada saat ini, Yekio perlahan membuka matanya. Dia jelas merasa bahwa dia telah menjadi lebih kuat, dan bahwa setiap sel mengandung kekuatan yang sangat besar, seperti air mendidih yang ingin meletus. Selain kekuatan, temperamennya juga berubah. Meskipun wajah aslinya yang halus masih putih, itu sedikit lebih agung. Apa? Yekio tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, lalu membuka matanya, dan matanya menembus kulit. Detik berikutnya, Yekio terkejut menemukan bahwa darahnya telah berubah menjadi emas kental. Meskipun darahnya telah berubah menjadi emas sebelumnya, tetapi warnanya sangat ringan, tetapi sekarang, setiap tetes darahnya berwarna emas. Warnanya sangat dalam, seperti emas yang meleleh. Dan tulangnya juga berubah menjadi emas pucat, lebih dari 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa teratai emas berdaun 9 benar-benar mengubah saya begitu banyak.
Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Kemudian, Ye Qiu tidak sabar untuk melihat Dantian. Dia ingin tahu berapa banyak kibawaan telah meningkat? Bab 2535. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi sekilas, semua kejutan Ye Qiu menghilang dalam sekejap. Saya melihat bahwa di Dantian, selain 6 kibawaan asli, ada 2 kibawaan lagi. Kedua kibawaan ini hanya bayangan samar, Ye Qiu masih harus selamat dari bencana sebelum kedua kibawaan ini dapat sepenuhnya terbentuk. Bagaimana? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjadi seorang kultivator setelah memakan teratai emas 9 daun? Mengapa saya hanya memiliki 2 kibawaan tambahan? Ye Qiu tercengang. Dia penuh harapan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi hasil seperti itu. Ayah Lubang. Kelinci kecil, bagaimana kabarmu? Tuan Changmei datang dan bertanya dengan iri, apakah kamu sudah menjadi kultivator abadi? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, teratai emas 9 daun ini baru saja memberi saya 2 kibawaan. Apa? Pria sejati Changmei sangat marah ketika dia mendengar ini, menunjuk ke arah Ye Qiu dan memarahi, kamu bajingan kecil, buang-buang uang. Teratai emas 9 daun langka selama ribuan tahun, dan efek obatnya luar biasa. Jika tahu yang malang mengambilnya, dia pasti akan menjadi seorang kultivator abadi. Ini semua salahmu. Ye Qiu berkata, orang tua, mungkin Anda melebih-lebihkan efek teratai emas 9 daun, sebenarnya tidak sekuat yang Anda pikirkan. Kentut. Long Mei Zhenren berkata, selama seseorang yang mengolah 9 jalan Hou Tian Qi dan mengambil 9 daun teratai emas, dia pasti akan menjadi pembudidaya abadi. Adapun kamu, alasan mengapa kamu tidak menjadi seorang kultivator abadi harus berhubungan dengan fisikmu. Sejak zaman kuno, hanya orang dengan fisik khusus yang dapat mengolah kibawaan. Efek terbesar dari teratai emas 9 daun adalah dapat menutupi kekurangan kebugaran fisik dan mengubah kebugaran fisik. Sial, teratai emas 9 daun berumur 1000 tahun disia-siakan olehmu seperti ini. Pindao benar-benar ingin membunuhmu. Ye Qiu merasa bahwa apa yang dikatakan Master Changmei tampaknya masuk akal. Ketika dia memurnikan teratai emas 9 daun sebelumnya, dia jelas merasa bahwa daging dan tulangnya telah mengalami transformasi. Dalam kata-kata Master Changmei, teratai emas 9 daun memiliki efek yang lebih besar pada mereka yang telah mengolah kibawaan, tetapi memiliki efek yang lebih kecil pada seseorang dengan fisik khusus. Oleh karena itu, Ye Qiu Chai tidak menjadi pembudidaya abadi. Sulit untuk menemukan teratai emas berdaun 9, dan kamu telah merusaknya seperti ini. Aku benar-benar kesal. Pria sejati dengan alis panjang mengutuk dengan marah. Orang tua, kamu mengatakan bahwa fisikku istimewa, lalu katakan padaku, seperti apa fisikku? Ye Qiu juga merasa bahwa fisiknya tampak berbeda dari orang biasa setelah mengolah seni naga 9 putaran. Bab 2536. Pertama-tama, apa yang orang lain kembangkan adalah ki sejati, tetapi apa yang dia kembangkan adalah ki sejati bawaan. Kedua, darah orang lain berwarna merah, tetapi darahnya berwarna emas. Tidak hanya itu, setelah dia menelan teratai emas 9 daun, tulangnya berubah menjadi emas pucat. Pada akhirnya, keberuntungannya tampaknya baik, dan setiap kali dia menghadapi bahaya, dia bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Pindao bisa memberitahumu, tapi kamu harus memberiku sedikit sesuatu, kata Long Mei Zhenren sambil tersenyum. Ini hanya hal kecil, dan kamu ingin mengambil kesempatan untuk memerasku, tidak tahu malu, Ye Qiu mendengus dingin. Pria sejati dengan alis panjang tertawa dan berkata, kelinci kecil, jangan marah, kamu sebenarnya putra keberuntungan. Omong kosong apa? Ye Qiu tidak percaya sama sekali dan berdiri dari tanah. Bos, apakah kita akan kembali? Xiao San bertanya. Ya. Ye Qiu sedikit mengangguk dan bertanya pada pria sejati Changmei, jika kamu masih ingin membunuh monster itu, aku bisa menunggumu. Lupakan saja. Long Mei Zhenren berkata, semua makhluk hidup di dunia memiliki nasibnya sendiri, dan membunuh mereka semua bertentangan dengan keharmonisan langit, jadi biarkan saja. Saat ini, ketiganya siap meninggalkan gua.
Tepat ketika mereka berbalik, ada suara, boom, dan turbulensi yang mengejutkan digulung di kolam. Segera setelah itu, monster itu bergegas keluar dari kolam air dan bergegas menuju pria sejati dengan alis panjang. Pindao ingin melepaskanmu, tetapi kamu berani menggangguku, sepertinya kamu pantas mati. Pria sejati Changmei hendak bergegas keluar untuk membunuh monster ketika Ye Qiu mengelak dan memblokir di depannya. Aku akan menyelesaikannya. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia meninju kepala monster itu. Engah! Darah berceceran. Kepala monster itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Ye Qiu, dan otaknya meledak. Sebelum dia bahkan bisa berteriak, dia benar-benar mati. Persetan! Pria sejati dengan alis panjang itu terkejut. Dia telah bermain melawan monster ini untuk waktu yang lama sebelumnya, dan dia tahu betul kekuatan monster ini, terutama tubuh fisiknya, yang kebal dan sangat abnormal. Butuh banyak usaha bagi pria sejati dengan alis panjang untuk melukai monster ini. Tanpa diduga, Ye Qiu membunuh monster ini hanya dengan satu pukulan. Bajingan kecil, apakah kamu yakin kamu belum menjadi seorang kultivator abadi? Pria sejati Changmei sedikit skeptis. Dia memiliki intuisi yang kuat sekarang bahwa jika tinju Ye Qiu memukulnya, dia juga akan mati. Bab 2537. Jika saya seorang kultivator, saya bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Ye Qiu juga sedikit terkejut, karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi. Saya tidak tahu, tingkat kekuatan tempur saya yang telah saya capai sekarang, dapatkah saya melintasi perbatasan dan membunuh pembudidaya abadi? Ye Qiu benar-benar ingin menemukan seorang kultivator abadi untuk menguji kekuatan tempurnya. Sangat disayangkan bahwa sejak Ye Wushuang pergi, dia tidak pernah bertemu dengan seorang kultivator lagi. Mata Ye Qiu tertuju pada mayat monster itu dan berkata, tubuh monster ini sangat kuat, kulitnya bagus. Setelah berbicara, Ye Qiu mengeluarkan pedang kaisar, berjalan ke monster itu, dan mulai menguliti pedang itu. Setelah 10 menit penuh, Ye Qiu mengupas kulit monster itu dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Kemudian, matanya tertuju pada 4 cakar monster itu lagi. Keempat cakar ini sangat tajam. Cakarnya juga bagus, dan bisa dijadikan senjata tersembunyi. Ye Qiu memotong 4 cakarnya dengan pedang kaisar. Kemudian, Ye Qiu menatap mayat monster itu dan berkata, orang tua, apakah kamu lapar? Master Changmei segera mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Qiu, mengangguk dan berkata, aku lapar. Ye Qiu menghela nafas. Sayangnya, sekarang ada daging, tetapi tidak ada kayu bakar, tidak mungkin untuk dipanggang. Pria sejati dengan alis panjang menyeringai dan berkata, ini bukan masalah sama sekali, saya punya jimat api. Suara itu jatuh. Orang sungguhan dengan alis panjang mengeluarkan sejumlah besar jimat api dari manset jubah Tao, setidaknya ada ratusan. Ye Qiu membelah perut monster itu dengan pedang. Secara umum, daging bagian perut hewan paling empuk dan rasanya paling enak. Tiba-tiba, kantong empedu muncul. Lapisan dalam berwarna hijau, seperti zamrud, sebesar telur angsa. Bayi! Pria sejati dengan alis panjang menyala, dan buru-buru berkata, kelinci kecil, saya ingin kandung kemih bagian dalam ini, Anda tidak diizinkan mengambilnya dari saya. Suara mendesing. Pria sejati dengan alis panjang bergegas ke depan, mengeluarkan kantong empedu bagian dalam, memasukkannya langsung ke mulutnya, dan menelan beberapa suap. Aku mengatakan hal-hal lama, jadi kamu tidak takut liner ini beracun? Kata Ye Qiu. Bajingan kecil, apakah kamu ingin memakannya? Apakah kamu ingin memuntahkannya untukmu? Mual! Ye Qiu tampak jijik. Senior, bagaimana rasanya? Xiao San bertanya dengan rasa ingin tahu. Rasanya sangat enak. Sebelum pria sejati Changmei selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dengan ledakan, mulutnya berbusa. Bab 2538. Perubahan mendadak itu mengejutkan Ye Qiu dan Xiao San. Saya melihat Changmei yang asli jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, wajahnya berubah ungu, dan tubuhnya berkedut. Dia menatap Ye Qiu dan sepertinya berkata, bajingan kecil, aku akan mati, tolong selamatkan aku. Ye Qiu menangkap denyut nadi Master Changmei,
dengan cepat memeriksa denyut nadi, dan menemukan bahwa kekuatan penuh racun menyerang meridian Master Chang Mei. Situasinya kritis. Ye Qiu buru-buru mengeluarkan 3 jarum emas, menancapkannya di dada Chang Mei Zhenren, dan menggunakan jarum emas untuk melewati titik akupuntur. Segera, pria sejati dengan alis panjang berhenti berkedut. Kulitnya juga kembali ke kemerahan. Situasi telah stabil. Aku menyuruhmu makan tanpa pandang bulu, jika aku tidak di sini, kamu akan mati. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia meraih denyut nadi orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Begitu dia memeriksa denyut nadinya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hei, racunnya berubah menjadi kekuatan murni? Ye Qiu sedikit terkejut, dan dengan cepat mengingatkan Chang Mei yang asli, gong keberuntungan cepat. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk dengan Chang Mei Zhenren bersila. Master Chang Mei menutup matanya dan mulai mengeluarkan energi yang membuat marah, sementara Ye Qiu mengeluarkan jimat api dari manset jubah Master Chang Mei dan memanggang dengan Xiao San. Bos, senior, dia tidak akan mendapat masalah, kan? Xiao San sedikit khawatir. Ye Qiu melirik orang yang sebenarnya dengan alis panjang, dan berkata, jangan khawatir. Orang tua ini beruntung, dan kali ini adalah berkah tersembunyi. Xiao San tercengang, diberkati oleh kemalangan? Apa maksudmu? Ye Qiu berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu nanti. Setelah beberapa saat, dagingnya harum. Ayo, bagaimana rasanya? Ye Qiu menyerahkan sepotong barbeque kepada Xiao San. Setelah Xiao San mengambil alih barbeque, dia ragu-ragu. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Ye Qiu. Bos, senior hampir mati setelah memakan salah satu isi perutnya. Bukankah daging ini juga sangat beracun? Kata Xiao San. Ye Qiu berkata, apa yang kamu takutkan, dengan aku di sini, bahkan jika ada racun yang mematikan, aku bisa menyembuhkanmu. Saya tidak ingin menderita dosa itu.